Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Kita akan membawa pertemuan ke-10. Perkenalkan nama saya Abdulaziz. Saya Aidil tadi. Kita akan membawa pertemuan 10 yang berjudul video ya. Baik, di sini saya akan menyampaikan siklus jasa personel, yaitu yang dibuat untuk perusahaan manufaktur yang melibatkan fungsi-fungsi personalia, yaitu ada fungsi keuangan dan fungsi administrasi. Siklus jasa personalia atau personel science service cycle menyangkut peristiwa dan aktivitas yang berhubungan dengan kompensasi untuk eksekutif dan karyawan. Jenis-jenis kompensasi ini meliputi gaji, upah per jam, dan insentif atau golongan, komisi, bonus, opsi saham, dan tunjangan karyawan, misalnya asuransi kesehatan dan uang cuti. Kelompok transaksi yang utama dalam siklus ini adalah transaksi penggajian atau payroll transaction. Sistem informasi akuntansi dan akun yang dipengaruhi dalam siklus jasa personel. Siklus jasa personel terdiri dari dua sistem informasi akuntansi berikut ini. Yang pertama ada sistem informasi akuntansi penggajian yang terdiri dari jaringan prosedur. Terus yang kedua ada sistem informasi akuntansi pengupahan yang juga terdiri dari jaringan prosedur. Akun yang dipengaruhi oleh siklus jasa personel adalah yang pertama biaya dalam proses tenaga kerja langsung, terus yang kedua ada biaya operasional publik sesungguhnya, terus yang ketiga ada biaya pemasaran, yang keempat ada biaya administrasi dan umum, yang kelima ada utang pajak penghasilan karyawan, dan yang terakhir ada utang dana pensiun. Akun yang dipengaruhi oleh siklus jasa personel. Selanjutnya ada fungsi unit organisasi siklus jasa personel. Uraian fungsi setiap unit organisasi yang terkait dalam siklus jasa personel disajikan dalam berikut ini. Yang pertama ada fungsi penuntut pegawai, terus yang kedua ada fungsi mencatat waktu, yang ketiga ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah, yang keempat ada fungsi membuat bukti kas keluar, yang kelima ada fungsi akuntansi biaya, dan yang keenam ada fungsi pembayaran gaji dan upah, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi umum. Baik, selanjutnya dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian menurut Mulyadi dalam bukunya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dokumen mendukung perubahan gaji dan upah, terus yang kedua ada kartu jam hadir, dan yang ketiga ada kartu jam kerja, yang keempat ada daftar gaji dan daftar upah, yang kelima rekap daftar gaji dan rekap daftar upah, yang keenam surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh amplop gaji dan upah, dan yang terakhir ada bukti kas keluar. Baik, yang berikutnya kita akan membahas tentang aktivitas pengendalian yang dapat mencegah dan mendeteksi salah saji siklus jasa personelia. Yang dimana aktivitas pengendalian ini terdapat 7 poin. Yang pertama, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Yang kedua, otoritas dari manajer yang berwenang. Yang ketiga, penggunaan formulir bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Yang keempat, pengecekan independen atas segala hal yang berhubungan dengan penggajian. Yang kelima, rekonsiliasi. Yang keenam, penggunaan kartu penghasilan karyawan untuk tanda penerimaan gaji dan upah oleh karyawan. Yang ketujuh, penggunaan panduan akun dan pelaporan biaya tenaga kerja pada waktu yang tepat. Lalu ada pendeteksian salah saji yang dapat dilakukan dalam siklus jasa personel, yang dimana penyusunan program audit untuk pengujian pengendalian terhadap siklus transaksi yang bersangkutan memiliki 9 poin. Yang pertama, lakukan pengamatan terhadap pemisahan fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dari fungsi pembayaran gaji dan upah, dan fungsi pencatatan waktu hadir dari fungsi operasi. Lalu yang kedua, lakukan pengamatan terhadap pembayaran gaji dan upah. Yang ketiga, lakukan pengamatan terhadap pencatatan waktu hadir dan jam kerja karyawan. Yang keempat, ambil sampel daftar gaji dan upah. Yang kelima, ambil sampel jam kerja karyawan. Yang keenam, ambil sampel kartu jam kerja karyawan. Yang ketujuh, periksa bukti digunakannya formulir bernomor urut tercetak dan pertanggungjawaban pemakaian formulir tersebut. Yang kedelapan, ambil sampel bukti kas keluar yang disetujui untuk pembayaran gaji dan upah, dan lakukan pengusutan ke dokumen pendukung dan pencatatan akuntansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir, periksa adanya pengecekan independen terhadap postingan ke buku pembantu dan jurnal.
Baik, berikutnya pengujian substantif terhadap saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel. Yang dimana saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel adalah utang gaji dan upah, utang pajak penghasilan karyawan, utang dana pensiun, utang bonus, dan utang komisi. Pengujian substantif ini secara spesifik berlaku terhadap berbagai saldo akun yang terkait dengan siklus jasa personel, terletak pada 4 cara sebagai berikut, yang dimana 4 cara tersebut adalah: yang pertama, menghitung kembali utang gaji dan upah atau acquired payroll liabilities. Yang kedua, verifikasi terhadap kompensasi bagi eksekutif. Yang ketiga, prosedur analitis. Lalu yang terakhir, menganalisis penyajian dan pengungkapan laporan keuangan.